Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miladun Karohmah dengan nomor induk mahasiswa 20383032137. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu akhlak. Terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan untuk mendefinisikan akhlak. Yang pertama, pendekatan linguistik atau kebahasaan, dan yang kedua adalah pendekatan terminologik atau peristilahan. Secara bahasa, akhlak berasal dari bahasa Arab, jamak dari khulukun, yang artinya adalah budi pakerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Adapun para ulama yang berbeda pendapat tentang adanya definisi akhlak tersebut. Contohnya seperti Imam Al-Ghazali dan Syekh Makarim. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa akhlak merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang mendorong perbuatan dengan spontan tanpa adanya pemikiran dan pertimbangan terlebih dahulu. Sedangkan Syekh Makarim berpendapat bahwa akhlak merupakan sekumpulan keutamaan, maknawi dan batini manusia. Dari adanya kedua pendapat ulama tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara istilah, akhlak merupakan kehendak jiwa manusia yang melakukan perbuatan dengan mudah dikarenakan adanya kebiasaan tanpa mempertimbangkannya terlebih dahulu. Lalu, apakah akhlak itu bisa dibentuk? Berbicara mengenai pembentukan akhlak sama halnya seperti kita berbicara tentang tujuan pendidikan. Karena sebagian para ahli mengatakan bahwa tujuan dari pendidikan adalah pembentukan akhlak. Ada juga yang mengatakan bahwa akhlak tidak perlu dibentuk, karena akhlak merupakan insting yang dibawa oleh manusia sejak lahir. Dari kenyataan yang ada di lapangan, usaha-usaha pembentukan akhlak melalui metode-metode pendidikan terus dikembangkan sehingga menghasilkan pribadi-pribadi yang memiliki akhlak mulia, taat kepada Allah, hormat kepada orang tua, dan saling menyayangi sesama makhluk. Dari adanya itu, dapat dibuktikan bahwa akhlak memang perlu dibina. Keadaan sebaliknya juga menunjukkan bahwa anak-anak yang tidak dibina akhlaknya dan pendidikannya justru menjadi anak yang nakal dan selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Terdapat 3 aliran yang menjelaskan faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan diri. Yang pertama, aliran nativisme. Aliran nativisme merupakan faktor bawaan dari dalam diri yang dapat berupa bakat, akal, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah aliran empirisme. Aliran empirisme merupakan faktor eksternal yang berasal dari lingkungan, sosial pendidikan, dan pembinaan. Dan yang ketiga adalah aliran konvergensi. Aliran konvergensi merupakan faktor yang berasal dari internal dan eksternal. Lalu apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak? Terdapat 7 faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan akhlak. Yang pertama adalah insting. Insting merupakan bawaan sejak lahir. Penganut nativisme beranggapan bahwa insting merupakan faktor internal yang berasal dari kondisi psikis manusia. Dan yang kedua adalah pembiasaan. Pembiasaan merupakan keniscayaan yang harus diwujudkan. Dalam agama Islam, pembiasaan disebut dengan istiqomah. Pembiasaan akan kebaikan akan menimbulkan kegiatan yang baik dan memiliki akhlak yang baik. Dan yang ketiga adalah tradisi. Tradisi akan menjadikan individu terkungkung dengan kebiasaan yang melingkarinya sehingga dia akan melakukan aktivitas sesuai dengan tradisinya. Yang keempat adalah suara hati. Suara hati yang tersinari disebut dengan nurani, sedangkan suara hati yang tidak disinari disebut dengan waswis, di mana waswis tersebut akan membawa kita pada keburukan. Dan yang kelima adalah kehendak. Dalam Al-Quran, kehendak memiliki kebebasan untuk melakukan aktivitas yang dipilihnya. Dan yang keenam adalah pendidikan. Sebelum kehendak menentukan pilihan yang ditetapkan, bantuan akal pikir sangat dibutuhkan untuk memberikan pencerahan. Pendidikan dalam akhlak lebih mengedepankan keteladanan. Berbeda dengan pendidikan konvensional yang lebih mengedepankan kecerdasan otak. Dan yang ketujuh adalah
pola dasar bawaan atau turunan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.